Ada apa dengan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman? Di gedung parlemen, politikus Partai Gerindra itu berteriak lantang mendukung Kapolri Listio Sigit Prabowo yang menolak institusi Polri diawacakan di bawah kementerian. Bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Kali ini pun, selepas pertemuan para tokoh oposisi dengan Presiden Prabowo agar mengganti Kapolri, Habibur Rahman terkesan pasang badan melindungi Listio Sigit Prabowo. Saat ini yang sangat amat kencang, berbulan-bulan, sudah mungkin 1 tahun lebih ini gitu ya, adalah pucuk pimpinan Polri. Karena tidak bisa hanya mereformasi sistem tanpa katakan mengganti karena sudah 7 tahun juga kan. Kayaknya akan dipertimbangkan karena semakin lama masuk angin, percuma saja mendelegitimasi Pak Prabowo. Pernyataan tokoh oposisi soal pergantian Kapolri salah kaprah. Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya pada Presiden Prabowo, jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada, jika Kapolri diganti adalah pernyataan yang salah kaprah. Cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional, orang-orang ini justru datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka sangat tendensius, terkesan subjektif, dan bersudut pandang sangat sempit. Kita paham sekali reformasi di bidang apapun tidak bisa disandarkan hanya pada persoalan suka atau tidak suka bersifat personal. Terlebih, Kapolri Listio Sigit Prabowo justru sosok yang selama ini terdepan dalam mempercepat reformasi Polri. Data di Komisi 3 menunjukkan bahwa sejak beliau memimpin 2021, represivitas Polri menurun drastis. Pada akhirnya penjelasan Mahfud MD memberi pemahaman ke publik. Bukan soal Polri berada di bawah Presiden, tapi menyangkut pemilihan Kapolri lewat DPR. Sesungguhnya pimpinan Kapolri bukan hanya Presiden, tapi juga Ketua Umum Parpol dan anggota DPR. Kapolri menjadi alat transaksi politik. Menurut Mahfud MD mereka kerap minta segala macam kepada calon Kapolri agar bisa lolos uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Sekarang ini, dulu bagus idenya. Polri itu harus dipilih DPR, karena dulu di zaman Orde Baru itu, sebelum reformasi, Polri itu selalu diperang oleh kekuatan Presiden. Membelok-belokkan hukum dan sebagainya. Maka sekarang, agar Presiden tidak senang-senang Kapolri supaya dipilih oleh DPR. Sekarang, bagus dulu. Tapi di akhir-akhirnya dalam pelaksanaan itu menjadi alat transaksi politik. Orang mau jadi Kapolri itu, lobbynya lobby politik, saudara. Agar yang diusulkan, sebelum diusulkan oleh Presiden, lobby agar bisa DPR juga menyuarakan, sesudah itu lobby lagi. Saya pernah ada di situ soalnya, saya dulu anggota DPR. Jadi tahu permainannya itu. Dulu bagus, betul-betul profesional. Sekarang mulai, dan lebih dari itu berpolitik. Karena Polri itu atasannya kemudian bukan hanya Presiden. Atasannya ketua partai politik bisa minta, anggota DPR minta, pimpinan DPR minta, ini minta. Minta apa? Minta macam-macam. Sehingga Polri menjadi terganggu. Persoalannya, saudara, diskusi kita. Apakah Kapolri itu dipilih DPR atau tidak?